pikirkan tentang pilihan-pilihan solusi terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dan tercatat di pemilu 2024 kemarin. Ada sejauh ini diskusi perdebatan apakah lebih strategis pakai jalur politik atau pakai jalur hukum, atau bahkan mungkin ada yang lain menurut Mas Hasto dan Kak Irma. Saya undang, silahkan Mas Hasto dulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak JK yang terhormat, Prof. Aji, Pak Julian dan teman-teman semuanya. Saya apresiasi dulu ini suatu kehormatan diundang pada election talk yang keempat. 4 ini menjadi angka yang istimewa. Karena ada derivatifnya. Derivatifnya itu 1 dan 3. Ini perpaduan kekuatan untuk menjawab tadi berbagai opsi-opsi ke depan. Tapi saya tidak mengenal derivatif 4 itu 2 tambah 2, saya nggak kenal. Bukan karena diintimidasi, tidak. Karena 2 tambah 2 itu bukan 4, tapi sama dengan Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi lah yang melipat gandakan kekuatan nomor 2, betul tidak? Nah, itu yang terjadi. Makanya sebelum jawab opsi, ini ada hal yang sangat berbahaya dalam perjalanan bangsa ke depan. Yang pertama, perspektif paradigmatik dulu. Ini terjadi pertarungan antara partai ideologi dalam pengertian partai itu dipimpin oleh suatu keyakinan atas dasar suatu pemikiran-pemikiran intelektual yang dibumikan pada persoalan bangsa, tanggung jawab bangsa dan negara, dan bagaimana desain masa depan. Di situ ada culture yang dibangun, ada values, filosofi, itu partai ideologi. Kemudian versus partai elektoral. Partai elektoral itu partai yang hanya didesain untuk menang pemilu, nggak peduli itu fungsi representasi, komunikasi politik, pelembagaan partai, apalagi itu nggak peduli. Yang penting bagaimana partai didesain untuk menjadi menang secara elektoral, menjadi mesin pemenangan. Siapapun yang populer, siapapun yang punya dana, seperti yang disampaikan Pak JK tadi, siapapun yang punya kekuasaan, bahkan juga punya suatu jejaring secara struktural, ini karakter dari partai elektoral. Kalau kita tidak melakukan koreksi, maka partai ideologi dengan kepemimpinan intelektual itu akan hilang, karena tradisi berpolitik kita adalah tradisi intelektual dulu. Di dalam melihat problematika bangsa, Soekarno itu tradisi intelektual yang sangat kuat dan kemudian mendirikan PNI. Nah, kalau ini kita biarkan tidak membangun suatu opsi-opsi, maka yang elektoral ini akan menang. Ini secara paradigmatik. Secara teoritik kita melihat ini juga pertarungan. Yang pertama, kebetulan saya baru Pak Dekan ambil doktor di sini proses. Judulnya tentang kepemimpinan strategik, ideologisasi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Ini ilmu ini nggak berguna di dalam praktek politik. Karena semua mengandalkan suatu dasar norma etika. Mengandalkan bagaimana suatu filosofi tentang bangsa dan negara yang dibahas dengan sangat baik dalam sidang BPUPK, tiba-tiba diluluh lantakan dengan ambisi-ambisi kekuasaan, maunya 3 periode nggak dapat, ya anaknya kalau perlu. Jadi mohon maaf ke media, sebelumnya kita berbeda, ternyata kritiknya betul. Jadi itu dalam pelembagaan partai. Saya sengaja 2 periode zaman Pak JK jadi menteri enggak, anggota DPR enggak. Saya memilih mencoba menjawab suatu tantangan dengan menyempurnakan demokrasi kita yang lahir melalui suatu kecelakaan politik dengan melakukan pelembagaan partai. Kami PD Perjuangan ini memiliki 2 ISO dalam manajemen, quality management, kemudian asset management. 2 tahun ini kami membangun 146 kantor partai, atas nama partai nggak bisa diperjualbelikan.
sistemnya kami terapkan, project management body of knowledge, kami terapkan teori-teori dari marketing, semua. Kemudian turun ke bawah selama 5 tahun, berbagai event kami buat. Ini semua berantakan di dalam teori pelembagaan, padahal partai itu juga berjuang atas kebenaran secara teoritik untuk mencapai cita-cita bangsanya, membangun peradaban, itu berpolitik. Nah, berbagai teori-teori kepemimpinan strategik, pelembagaan partai, teori demokrasi, teori tentang kuasa dan moral, ini kalah dengan Machiavelli tadi, apalagi Machiavelli Jawa, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, ini di kampus itu bebas bicara tanpa intimidasi, meskipun saya juga sering diintimidasi. Tetapi karakter kami yang dibangun, semakin intimidasi, semakin kita melakukan perlawanan. Itu. Nah, kemudian yang